kalau nggak ada, next aku mau jelasin penggunaan strawberry gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, setelah aku beberapa tahun ini membuat biji tuh, ternyata pemilihan strawberry itu penting banget. Kayak kalau misalkan di Jogja, itu supplier strawberry itu ada dari 3 tempat. Biasanya ada dari Bandung, ada dari Tawangmangu, dan juga dari Malang. Nah yang kita gunakan biasanya itu yang strawberry dari Bandung. Karena ternyata dari asalnya itu tuh strawberry bisa rasanya itu berbeda. Nah, kalau yang dari Bandung dia itu bentuknya cherry, bawahnya bulat gitu ya, dan rasanya cenderung lebih ada hint manisnya gitu. Ya kita tidak bisa mungkiri kalau misalkan strawberry lokal pasti asam gitu ya. Cuman kalau yang dari Bandung itu pasti ada sedikit manisnya. Nah kalau misalkan kita ganti menggunakan strawberry dari Tawangmangu atau Malang, biasanya nanti bentuknya dia lebih lonjong, dia nggak bulat gitu. Kalau ini kan bawahnya sedikit cherry bulat gitu ya. Tapi kalau dari Malang biasanya dia lonjong, atau yang dari Tawangmangu dia biasanya lebih lonjong, dan rasanya pasti lebih jauh lebih asam ketimbang yang dari Bandung. Nah untuk pemilihan grade-nya biasanya kita menggunakan grade yang A. Jadi strawberry itu ternyata ada grade-grade-nya, ada grade A, B, C, D, E gitu ya. Nah yang kita gunakan biasanya itu grade A, dimana grade A itu beratnya biasanya 20 sampai 25 gram per biji strawberry-nya. Jadi kita menggunakannya biasanya grade A. Kalau di bawah grade A biasanya rasanya akan jauh lebih asam ketimbang si grade A gitu. Nah untuk pemilihan supplier strawberry kayak biasanya kan aku juga belajar dari beberapa supplier strawberry. Semisal kita order strawberry di tanggal ganjil itu bagus, jadi dalam sebulan itu pasti strawberry akan bagus itu hanya di tanggal ganjil. Kalau misalkan kita tanggal genap berarti dalam sebulan itu bagus di tanggal genap dan gitu seterusnya gitu kan. Karena kenapa? Strawberry yang bagus itu yang dipanen per 2 hari sekali gitu. Jadi kalau misalkan ganjil dalam sebulan itu ganjil terus, bagusnya nanti kalau genap dan genap terus seterusnya dalam sebulan gitu. Nah tapi kalau biasanya musim hujan kayak gini gitu ya, strawberry itu panennya nggak akan seoke kalau misalkan lagi nggak musim hujan. Nah biasanya kalau lagi musim hujan grade A nya itu bisa beratnya cuma 15 sampai 20 gram aja, jadi dia jauh lebih kecil. Cuman kalau dari segi rasa itu masih sama kayak grade A biasanya gitu. Nah untuk mengakali gitu ya, gimana sih caranya biar tetap lucu durian itu tapi nggak pakai strawberry, bisa diganti pakai anggur muskat yang warna hijau gitu ya, atau mau diganti pakai mangga itu juga oke, mau diganti peach juga bisa. Jadi itu buah-buah alternatif yang kalau misalkan kita kesusahan nyari strawberry gitu. Nah untuk cara bersihin strawberry sendiri, jadi kalau strawberry ini sedikit dilukain aja pasti dia cepet banget busuk gitu kan. Strawberry yang utuh aja biasanya busuk itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Ciri-ciri strawberry yang busuk kan kalau kita pencet dia pasti teksturnya kayak gini. Jadi untuk materi strawberry ini harus benar-benar hati-hati. Jadi semisal kita hari ini mau jualan gitu ya, baru hari ini juga kita ambil dari supplier. Jadi kalau misalkan kita kemarin ambilnya terus hari ini baru dijual, pasti dia teksturnya akan berubah. Beda kalau hari ini mau dijual, hari ini juga kita ambil dari supplier. Untuk mencucinya itu cukup dengan air mengalir aja. Setelah itu kita celupin di air garam sebentar, baru setelah itu kita mixing dan kita lap. Untuk metiknya itu nggak perlu dipotong, karena kalau dipotong itu kayak ngelupain strawberry-nya gitu ya. Jadi cukup kita aja daun dan batangnya setelah itu kita cuci, nggak perlu dipotong sama sekali. Karena kalau dipotong pasti nggak nyampe 12 jam pasti si strawberry udah berair. Oke, itu tadi penjelasan untuk membuat kulit mochi dan pemilihan strawberry. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu? Boleh? Oke, kalau mochi sendiri, aku saranin tetap pakai yang fresh. Karena kalau misalkan strawberry frozen, ketika dia sudah cair, ini teksturnya tidak seperti strawberry. Dia teksturnya kayak gummy. Jadi kalau misalkan kita gigit itu udah nggak fresh, pasti jauh rasanya jauh lebih kurang enak ketimbang kalau misalkan kita pakai yang fresh. Jadi aku saranin tetap pakai yang fresh aja. Oke, ada yang mau bertanya lagi?
kita baru kupas gitu ya. Kalau misalkan anggur kita juga ambil yang fresh. Cuman enaknya kalau misalkan kita ganti itu dengan anggur, itu akan tahan jauh lebih lama. Karena kan anggur kalau misalkan kita beli hari ini mungkin seminggu lagi juga masih oke gitu kan. Jadi kita bisa simpan lebih lama. Kalau biasanya di tempat aku sendiri itu biasanya aku pakai mix yang kaleng, yang mereknya Del Monte, yang rasanya juga begitu layu gitu. Rasanya Del Monte masih sedikit fresh ketimbang mini kaleng yang lainnya. Leci juga bisa, kita juga jual yang mochi isi leci, cuma nanti base nya kita bisa pakai cream gitu atau coklat juga bisa. Leci kaleng leci kelas itu sama aja sih. Kalau leci kaleng kan kita bentuknya